Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Buat kalian yang lagi mau renovasi rumah, tonton video saya ya. Karena saya mau kasih info soal renovasi rumah kecil jadi rumah besar. Yuk kita lihat bareng-bareng. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Tias, Mas Anggata. Halo tetangga online semua, sekarang kita udah mau silaturahim ke rumah Demahendra. Nah kita udah kenalan ya tadi sama Mbak Tias dan Mas Anggata. Ini rumahnya di belakang kita nih, cakep banget nih. Bisa diceritain Mbak, ini rumahnya luasan berapa nih tanah dan bangunannya? Tanahnya ini 72 meter persegi. Kalau bangunannya kira-kira sekitar 120 ya. Oh, bangunannya 120, 2 lantai. 2 lantai. Ini tadi saya dapat cerita sedikit kalau rumahnya ini hasil renovasi ya. Iya, betul. Tadinya rumah 1 lantai ya. 1 lantai. Yang tipe berapa itu? Tipe 36. Tipe 36. Jadi 120. Iya. Oh, makanya tadi saya mention di depan renovasi rumah kecil jadi rumah besar. Nah, sekarang kita mau lihat bareng-bareng nih. Desainnya ini terinspirasi dari apa nih, Mbak? Kalau terinspirasi itu bingung juga sih kita jawabnya. Oke. Yang jelas sih kita pengennya itu desainnya itu yang nggak terlalu rame, simple, terus masih ada tanamannya. Karena aku juga kebetulan suka tanaman ya. Jadi biar berasanya adem gitu. Oh, oke. Terus bentuknya kayak rumah-rumah modern banget ya? Iya, emang Ya, ini Mas? desainnya sih modern tapi ada sedikit industrialnya gitu. Nah, industrialnya di mana nih? Dari depannya udah kelihatan nih pagernya ya. Iya benar. Bentuk pagernya nih. Ini idenya dari mana nih, Mbak? Idenya dari mana ya? Kebetulan kita ini emang hire arsitek. Karena kan emang rumah ini lahannya terbatas ya. Oke, bisa di-mention aja kali siapa arsiteknya nih? Arsiteknya itu namanya Mas Agung. Halo Mas Agung. Rumahnya masuk nih, silaturahim. Masuk nih rumahnya. Oke, ini tadinya rumah existing berapa kamar? Jadi awalnya ini cuma 2 kamar, Oke. sekarang jadi 4. Jadi 4 kamar. Mantep ya. Dari depan aja kayaknya udah keren banget nih, udah stand out. Bagaimana bagian dalamnya? Kita masukin, Mbak. Boleh ya masuk. Oke. Silakan. Mas, silakan Mas. Permisi. Nah, ini kita di area carport ya? Kapot, ini cukup untuk 1 mobil, Aha. 2 motor, sepedanya anak-anak juga masuk. Ini kalau lebar 6, saya bayangin ini dia lebih apa ya? 4,5 lebih ya? Ini Kira-kira kira-kira lebar? 3,5 ya? 3,5. 3,5 ya? Sebenarnya kan lebarnya 3, Oh, tapi kita minta sama Mas Agung arsiteknya itu kalau bisa nih agak lebar supaya lebih enak nih kalau keluar. Ada kalau ada motor 2. Betul. Terus anak-anak sepeda itu bisa muat gitu. Akhirnya kita potong nih teras dikit jadi terasnya lebih pendek. Kemudian kalau bisa kalian lihat, ini terasnya agak di atas ya. Ya benar. Nah, ini memang desainnya atau bentuk tanahnya? Bentuk tanahnya Mas. Bentuk tanahnya. Aslinya emang dia lebih tinggi sih ya. Keren, keren, keren. Untuk lantai carportnya pakai apa nih? Ini lantai carportnya pakai roman. Oh, oke, granit tile ya. Ya, granit. Granit tile yang motifnya kayak batu. Kayak batu ya. Kalau pakai granit tile itu lantai lebih low maintenance. Jadi kayaknya bakalan lebih mudah untuk perawatannya. Nyapuinnya gampang, ngepelinnya gampang. Terus kalau kalian perhatiin ini di atas ini ada kanopinya, tapi dia kanopinya transparan. Ini pakai material apa nih? Kalau yang ini pakai solar flat 3 mm. Oh, oke. Jadi emang sengaja dibuat kayak gini. Kalau hujan tuh dia airnya langsung jatuh ke planter box. Oke, jadi ini planter box ya, bukan Iya. cuma aksen ya? Bukan. Oh, oke. Ini dinaikin orang kuat kok. Lucu-lucu. Jadi bentuk planter box-nya menggantung begitu ya. Keren kalau misalnya dilihat dari depan, sayang drone saya lagi rusak sih, jadi saya nggak bisa. Oke, sekarang kita move on ke teras. Ya, tetangga, sekarang kita udah ada di area teras, agak tinggi ya memang. Itu berarti
bakalan lebih aman juga ya. Ini bukan area banjir kan ya? Enggak. Enggak. Enggak ya? Kalau tadi kita lewatin kontur daerahnya tuh bukan daerah dataran rendah gitu. Terus di depan sini ada area taman kering nih Mbak. Ya betul. Oke, ini kenapa nggak dijadiin taman basah? Ya kira-kira bersihinnya itu lumayan PR sih. Oh iya. Lebih mudah aja ya dirawat Lebih ya. mudah. Kalau ini merawatnya kan lebih mudah, tinggal siram aja. Dan Iya. di bawah batu itu memang langsung ada tanahnya. Oh, masih tanah. Masih tanah, tapi saya kasih lapisan parannya jaring, jadi batu, jadi nggak kotor. Oh gitu. iya. Kalau dilapis begitu juga meminimalisir peluang rumput liar tumbuh ya. Betul. Apalagi ini juga nggak kena cahaya matahari langsung. Aman jadinya. Oke, di teras ini ada area duduk-duduk nih, area santai. Gimana ceritanya nih? Ya kalau sore-sore kan enak ya duduk-duduk gitu sambil memandangin tanaman gitu sama ngopi oke. gitu ya. Iya. Kalau orang tua datang gitu ya. enak Iya gitu ya. bener. Kadang kalau orang tua kan sukanya duduk pagi-pagi di depan gitu. Terus udaranya kan juga masih enak di sini. Jadinya buat santai-santai aja. Untuk pintunya pakai apa nih, Mbak? Pintunya pakai kayu Engineering dilapis sama HPL. Oh, Lapis HPL yang ini kisi-kisinya dicat duko. mantap. Jadi beda teksturnya tuh kalau Beda. misalnya. Bisa kita lihat Boleh. bagian dalamnya? Nah, begitu masuk langsung ketemu apa nih kita? Ini living room, ruang tamu. Ini area living room ditempatkan juga untuk area hobi tuh ya. Hobinya anak-anak. Kalau saya nggak bisa, itu yang bisa main anak-anak. Oh gitu. Oke, untuk ini living room ya. Ya, Desainnya minimalis aja, nggak banyak furniture. Itu bikin ruangannya jadi terasa lebih luas ya Mbak ya. benar. Ya, ada tips nggak nih untuk menata ruang bisa dibilang nggak terlalu luas? Yang penting sih nggak usah terlalu banyak pernik-pernik ya. Adapun misalnya seperti bunga nih vas, karena emang lebih cakep ya, cantik gitu ya. Tapi kalau kayak yang gede-gede itu kayaknya malah bikin penuh rasanya. Jadi nggak enak untuk aktivitas pun juga nggak enak. Oh gitu. iya, untuk sirkulasi lewat-lewat tuh Benar. nggak enak. Benar. Terus pandangan juga jadinya terbatas gitu ya. Benar. Makanya dipilih coffee table gini nih yang jadi meja di area living roomnya. Benar. Oke, tadi udah di-mention ada 4 kamar. 4 kamar. Itu ada di? 1 kamar di bawah, Oke. 3 kamar di atas. Oke, kamar mandinya ada berapa? Kamar mandi ada 2. Ada 2. Heeh. Oke, ini kayaknya kamar mandi 1 nih. Iya. Ini kamar mandi kecil, Aha. karena kan kalau di bawah biasanya banyak tamu ya. Oh, Ini iya. kamar mandi tamu. Kamar mandi tamu gitu ya. Simple aja. Oke. Karena emang cuman 1,3 kali 1,5 nih Mas kayaknya. Oh, ini bawaannya Bawaan maksudnya- developer. Oh iya, memang aslinya begini nih. Ini temboknya kita nggak bongkar yang ini ya. Enggak. Jadi masih asli tembok developer. Oke. Cuman kita tambah tembok itu di samping sana. Karena kalau rumah klaster kayak kita, perumahan itu kan rumah satu dengan yang lain itu temboknya satu, Oh, Mas. satu dinding. Betul. Jadi kita tambah dinding kanan, kiri, belakang. Oh, oke. Nggak ngerasa rugi. Enggak sih. Yang penting kita ya sesuaikan aja. Lope. Jadi gitu ya. Yang dirugikan pada akhirnya konsumen kalau bikin rumah tuh nggak ada dinding gitu ya. Betul. Yang renov itu yang harus berkorban. Itu kan temboknya dibagi 2 ya luasannya. Benar, Jadi kita kepotong ya. Tapi kalau mbaknya ikhlas. Nggak apa-apa, insya Allah ntar diganti sama Allah. Jelas. Oke, kita balik lagi ngomongin kamar mandinya nih. Kamar mandinya minimalis, terang ya, walaupun kecil, tapi kalau terang kayak gini kesannya jadi luas. Selain itu, ya ini bisa dibilang kamar mandinya tidak terlalu luas atau kecil, tapi masih fungsional karena bisa ada kloset dan di sini bisa mandi, ada showernya nih. Lanjut kita Mbak. Yuk lanjut. Nah, ini Mana? ini area apa nih? Ini area santai-santai lah ya, nonton TV Oh, kayak gitu. Kenapa kita pilih kayak gini? Aha, Pertama, kita masih punya anak kecil. Oke. Kalau dikasih sofa penuh, anak-anak nggak bisa lari-larian Oh, iya. gitu. Jadi kadang kan kalau mereka suka main gebruk gitu kan, ada sofa kan takut Iya, jatuh, sandung, gimana. sandung. Jadi Iya. lebih enak kayak gini. Idenya bagus juga. Kalau kalian punya anak kecil ya, kayaknya cocok pakai apa sih Bean ini? bag, bean Ah, bag. Bean bag. Saya jarang nongkrong di kafe-kafe yang hits sih, jadi kurang familiar dengan istilah nama ini. Bean bag. Jadi area menontonnya ini
alih-alih pakai sofa dia pakai beanbag. Terus pastiin juga kalau pakai beanbag itu kan jarak nontonnya jadi agak mendongak ya. Pastiin kalau naruh TV-nya kalau pakai beanbag jangan berdiri begini tapi dipasang di dinding karena bisa di-adjust. Oke, lanjut. Nah, ini area dining nih. Jadi rumahnya nih open plan ya. Open plan. Masih inget nggak Mbak kira-kira dari pintu depan itu sampai ke dinding ini berapa meter? Kira-kira berapa ya? Tiga, sekitar 8. 8 meter ya? 8 sampai 9 meter deh. 8 sampai 9 meter. Panjang 8 sampai 9 meter, lebar hampir 3 meter. Udah bisa jadi 3 ruangan ya. Betul. Nah, ini menarik. Di sini juga ada dining table yang kursinya ada 2 macam. Yang satu kursi dengan sandaran, Iya. satu bench bangku panjang seperti ini. Ini custom atau beli jadi, Mbak? Beli jadi. Beli jadi? Iya. Oke, ini sesuaiin aja sama jumlah anggota keluarga ya kalau mau pakai kayak gini-gini ya. Terus ini lampu gantungnya juga lucu nih, Mbak. Ini juga beli jadi, Mas. Pemilihan lampu gantung gitu ya di meja makan ini ada tujuan tertentu nggak? Dekorasi sih yang pertama. Yang kedua biar lebih terang sih kalau makan kan kelihatan tuh Iya, enak betul. gitu. Biar lebih cantik aja. Wes. Tapi selain lebih cantik, saya lihatnya memang lebih ke fungsi sih. Jadi kalau makanan kelihatan terang, terus kita makan, kita lihat apa yang kita makan itu makannya lebih selera. Betul. Menurut saya sih gitu ya. Oke, di sini ada tempat penyimpanan juga. Dan ini, menurut saya ini yang paling diniatin nih, dapurnya nih. Dapurnya paling luas loh. Iya. Ayo, gimana nih Mbak ceritanya? Emang sih sengaja. Kenapa ini emang sengaja dibuat lowong? Kalau dikasih, pengennya sih kasih kayak apa namanya? Meja yang di tengah tuh, Mas. Island. Island, tapi kok aku pikir-pikir kayaknya aduh sempit deh, nggak enak gitu. Lebih enak kayak gini kalau kita ngambil barang-barang penyimpanan di sini nih, tinggal gini set. Oke. Nah, gini kan enak pergerakannya Betul, gitu. Ini juga udah nggak perlu island sih, ini udah banyak banget storage-nya juga, Mbak. Iya, sengaja. Iya. Terus preparation table-nya juga ada cukup luas. Ini ada sekitar 70 cm gitu ya. Oke, kita bahas detailnya nih, Mbak. Top table-nya pakai apa nih? Masih Ini ingat pakai nggak? marmer, Mas. Oh, Marmer. Big slab nih ya? Big slab, iya. Ya, tanpa potongan ya. Cuman di sini kan potongan karena dia bentuk L ya. Ini ukuran 240/60. Lupa, pokoknya Bukan- segitu deh kayaknya. Iya, ukuran biasanya big slab itu 240 kali 60 atau 80 gitu ya. Terus ini juga pakai bevel, backsplash-nya ya. Iya. Untuk cooker hood-nya, Mbak, disambung pipa lagi keluar atau nggak perlu? Nggak perlu. Oh, iya. Nggak perlu, ini lebih ke kayak penyaringan aja sih ya. Oh, Kebetulan kan juga ini ceilingnya ini juga atas Tinggi. langsung ada celah udara, jadi kan langsung gitu oh sirkulasinya. gitu nih di atas. Oh, ini di atas ada skylight. Ada skylight. Terus ada sirkulasi Jadi juga. di samping, jadi skylight ini kan ada sirkulasi di sini nih. Oh, untuk nanti kita udara. lihat. Oh, oke. Terus kalau sekarang saya sering lihat nih tetangga online pada pakai alas nih di dapur seperti ini. Iya. Fungsinya apa itu? Fungsinya itu biar kalau misalnya ada yang jatuh-jatuh tuh nggak belepotan kemana-mana. Kursinya juga jadi lebih enak. Jadi saya kira buat dingin kali rumahnya jadi biar hangat. Enggak gitu. sih. Enggak ya? Oh, lebih ke situ ya. Tapi mungkin kalau kalian punya preferensi sendiri, tulis di kolom komentar ya. Ini buat apa sebenarnya? Oke, di sampingnya kalau bisa kalian lihat ada akses tangga menuju ke lantai 2. Nah, tapi sebelum kita naik, ini ada railingnya nih. Bisa diceritain ini pakai apa nih? Ini kayu dicat duko nih. Oh iya, Duko. pantesan halus deh. Bawahnya pakai Bawahnya pakai ini apa namanya? plat besi Plat besi perforated ya. perforated. Oke. Awalnya itu mau yang expanda itu, cuman saya nggak mau. Iya. Soalnya takut kalau ada anak-anak kan tajam ya. Iya. Kalau expanda, kalau ini aman nih, Oh iya benar. aman, nggak tajam. Takut ada sisi yang mencuat-mencuat nih. Betul. Oh, ya, ini aman sih. Terus dia nggak pakai holo ya, pakai lempeng-lempeng besi gini, besi plat. Terus ini sengaja nih kita bikin sampai sini, Oh, buat lebih safety. anak-anak lagi. Heeh. Oh iya. Memang kalau punya Pokoknya, anak kecil di rumah ya. betul, kalau punya anak kecil aduh pikirin anak. SOP-nya safety anak dulu nih Betul. nomor 1. Baru yang kedua estetik. estetik, fungsi gitu ya. Menarik. Lantai tangganya pakai apa nih? Ini pakai granite tiles Oh, juga. Jadi ini memang Disusun seperti bata ya? bata. Susun bata. Jadi ini keramik tangganya memang khusus
tangga atau Nggak khusus tangga. Nggak khusus tangga. Nggak khusus tangga. Kalau sebenarnya nggak ada ininya, Mas. oh step nosing? Step nosing, ya. Jadi sebenarnya nggak ada step nosingnya, cuman ditambahin. Oke. Tambahin step nosing, dibikin. Pantesan tadi saya kira ini beli jadi. Karena kan kalau keramik tangga lumayan mahal. Iya, benar. Kalau yang dedicated. Kalian kalau nggak percaya cek aja harga granit biasa lantai sama granit tile tangga itu beda jauh. Jauh, boleh dicek, silakan. Oke, ini lebar 60 apa 70 Lebar ya? 90. 90 ya? Oke, kita lihat ke atas boleh? Boleh. Jadi, rumah De Mahendra ini punya skylight yang cukup besar. Bisa diceritain nih, kenapa nih pakai skylight itu segede gaban nih? Pengennya tuh rumah terang. Oke. Jadi kalau siang kita nggak perlu nyalain lampu. Oke. Pertama lebih hemat. Kedua lebih cantik juga. Iya, Ketiga apa coba? Ketiga, supaya apa ya? Nggak tahu saya. Supaya apa ya? Supaya sirkulasi lebih bagus aja sih. Oh, oke. Oke, tadi udah diceritain ya kalau di bawah skylight itu di sisi sana Nah, ya, itu ada kisi-kisi gitu ya. betul. Pantesan tadi di area dapurnya, walaupun dia letaknya paling pojok dan nggak ada jendela di kiri kanannya, tapi rasanya masih cukup terang gitu. Betul. Padahal ini lagi mendung nih kita syuting. Mendung, Ya. Kalau lagi terik bisa lebih Lumayan panas. ngejreng lagi ya. Untuk material skylightnya pakai apa ini? Ini skylightnya kita pakai tempered glass. Setuju nih, pengalaman juga lebih senyap ya kalau Betul. tempered glass. Kalau atap polikarbonat itu lebih bising kalau kena hujan gitu ya. Udah gitu cepet kotor. Betul. Oke Mbak, kita lanjut. Yuk, mari. Kita langsung ketemu apa ini? Ini ruang kerja kecil-kecilan, Mas. Wih, keren loh. Rumah tanah 72 meter, kamarnya 4, punya ruang kerja. Iya. Ceritain dong Mbak, ceritain gimana nih. Jadi dulu itu kan masih setelah COVID ya, suami masih sering WFO, WFH gitu kan. Kalau pas kita rumah sebelum renov tuh WFH itu susah sekali kalau di rumah Nggak karena menyenangkan ya? nggak bisa dia konsentrasi gitu. Jadi kita pengen bisa nggak ya ada ruang kerja kecil aja gitu. Ternyata bisa gitu. Jadi bisa kepake suami. Kebetulan saya juga sekarang ada kerjaannya juga bisa pakai di sini. Ini sebenarnya nggak kecil-kecil amat, ini lumayan besar loh ini. Karena bisa dipakai 1, 2, minimal 3 orang masih bisa. Pakai nyaman dengan desktop atau laptop sendiri-sendiri. Ukurannya inget nggak nih? 180 ya? Sih sekitar 180 kali 2 meter kayaknya Kali ya. 2 meter ya. Di sebelah nih apa nih? Ini tuh kalau dibilang taman indoor juga gimana ya? Karena buat tempat anak-anak main, kita olahraga gitu kan, ada main nih pakai raksatan gitu. Ruang playing room anak-anak sih. Saya kira tadinya tempat jemur. Enggak, tempat jemur enggak di sini. Lalu di mana tempat jemur? Di sini tempat jemur. Ini tempat jemur dan servis area. Wih, keren. Ini kita custom karena kan ini luasnya cuman kecil banget ya, 1,5 sama 3 meter, kayaknya nggak sampai 3 meter dikurangin tembok lah ya. Gimana caranya saya pengen tuh rapi gitu. Jadi kalau nyuci, jemur tuh bisa muat satu ruangan gitu. Oh iya, idenya menarik ya. Ini banyak nih yang tanya teman-teman online juga. Apa itu Mbak? Ini itu sebenarnya penutup untuk nih keran air. Oh iya, nggak kelihatan kerannya. Iya, jadi lebih rapi kan, kesannya nggak berantakan gitu. Kalau ini kan kelihatan gini. Iya. Kadang kalau kita cuma pakai setengah kan kelihatan jelek. Gimana sih caranya supaya rapi, seamless, nggak terlalu banyak lekukan ya? Akhirnya kita bikin kayak gini. Oh iya. Dan ini akses untuk ke atas ya? Ini akses untuk ke atas. Oke, jadi ini ada tangga monyet. Kalau bisa butuh ke toren gitu. Ke toren Badan-badannya apa? outdoor AC, kita simpen di atas semua. Sama apa? Water heater juga Water kita heater. simpen di atas. Oh iya, siap. Keren. Kita lihat lagi yuk. Kamarnya yang ada 3 lagi nih. Oke, kita mau ke kamar mana dulu nih? Kamar, di sini ada 3 kamar, 2 kamar anak-anak. Oh, ini kamar anak-anak ya? Ini kamar anak-anak, ini kamar anakku yang laki-laki, yang masih kecil. Oke, menarik ya. Keren ya jendelanya memanjang kayak gitu ya. Ini auto terang nih, walaupun di dalam nggak pakai lampu ya. Betul. Oke, kita lihat boleh? Yuk, boleh. Permisi. Silahkan. Ini cukup banget sih Mbak, kamar untuk tidur. Jadi memang fungsinya kamar mungkin kalau di sini
Ya hanya untuk tidur aja ya, main-main nanti di bawah. Main-main di bawah, Benar, benar, benar. Tidur, paling belajar. Yang penting Belajar. ada meja buat belajar. Oh, Ini iya. juga masih yang lama, yang masih bisa kita pakai dulu sementara. Ini furniture lama nih. Lama, Pantas masih cocok ya. Iya, masih masuk kok. Ini luasan berapa, Mbak? 2,5, ini 2,8. 2,8 ke sini ya. Cakep ya. Ini kalau kalian penasaran nih, pakai blind. Jadi ini modelnya apa namanya, Mbak? Roller blind. Roller blind. Roller blind ini cocok banget. Low maintenance. Saya juga pakai di rumah. Nggak perlu sering-sering dibersihin. Betul. Nggak banyak drama lah dia. Oke. Kita kamar anak satunya. Oh, siap. Boleh. Yang ini kamar anak cewek. Oh, cakep ini. Luasannya mirip ya, Mbak? Sama Sama ya? alasannya. Tapi yang satu jendelanya ke bagian belakang, satunya ke bagian depan. Ini ada tips nggak Mbak nih buat tetangga online nih? Misalnya mau bikin kamar buat anak, apa aja yang harus dipertimbangkan? Kamar buat anak, kalau misalnya lahan terbatas kayak gini, pertama kasurnya jangan besar-besar. Oke. Ini kasurnya ukuran 100. Yang ukuran single. Single. Terus meja belajar kalau memang belum butuh ya nggak usah. Kalau butuh ya cari yang ukurannya kecil, compact. Lemari yang kecil-kecil aja gitu. Oke. Terus yang pokoknya yang paling penting banyakin storage penyimpanannya. Oh iya, kayak di sini ya. Iya. Di bawah dipannya nih storage semua nih. Storage semua. Di ambalannya juga tuh kayaknya bisa dibuka tuh. Tuh. Oke, keren tipsnya nih Mbak. Oh ya, untuk lantainya di kamarnya pakai yang Ini sama seperti di tangga. di tangga. Oh, Iya. pakai ini tangga. Sama, Oh, Jadi semua kamar Mhm. itu lantainya kayak gini. Cakep. Nah, ini pintu kemana nih? Ini kamar utama. Oh, kamar utama. Ini kamar utama, ini kamar mandi. Oh, mana dulu yang mau kita lihat? Kamar mandi dulu kali ya. Oke. Kamar mandinya cakep nih. Ada Kamar surprise-nya nih. mandinya ada surprise-nya. Oke. Ini impian saya, Mas, kamar mandi. Waduh, kita mau lihat impian Mbaknya bareng-bareng. Impian dari dulu. Wow, cukup luas nih kamar mandinya ya. Dan yang paling penting ini nih, ada bathtub. Nah, ini impian saya. Ini impian saya dari dulu. Setiap ke hotel, ke apartemen, aduh kapan ya saya punya gitu. Sampai saya ukur-ukur itu, Mas. Lucu loh, lucu. Asli lucu loh. Biasanya kalau di hotel, tapi hotel lama ya, bathtub, showernya di atas bathtub. Iya, benar. Tapi kalau di sini enggak nih, showernya dipisah. Menurut saya ini lebih enak ya. Iya. Karena kalau mandi di atas bathtub pakai shower tuh nggak enak, nggak nyaman sama sekali. Betul, betul. Mungkin ngerasain juga kan? Ini udah paling benar. Kapan kita mau shower doang ya nggak usah masuk bathtub. Ya. Betul. Ada tipsnya nih buat mungkin tetangga online yang mau punya bathtub juga di rumah. Bisa, yang penting pilih ukuran bathtubnya yang kecil. Oh, kalau ini ukuran berapa? Pokoknya ini size paling kecil. Oke. Ini mereknya pakai Toto. Oh, Pokoknya paling kecil. bagus, bagus, bagus. Terus pilih merek yang terpercaya ya. Karena gini Mas, kita bangun rumah itu kan nggak setiap tahun kita akan renovasi. Gitu. Betul. Pilih merek yang memang kita udah tahu kualitasnya yang bagus apa, tapi jangan lupa sesuaikan dengan kemampuan, Ya, betul, budgetnya. betul, betul. Karena kan biasanya kalau merek-merek itu punya varian atas, artinya high end, dan varian bawah. Betul. Tapi walaupun varian bawah dari merek terpercaya itu, dia kualitasnya tetap kualitas merek itu. Benar. Cuma memang variannya lebih terjangkau. Lebih Ya, betul. mungkin beda-beda fiturnya aja lah. Betul. Iya, terutama untuk sanitary ya. Sanitary itu menurut saya jangan coba-coba lah, pilih yang udah kita kenal Betul. kualitasnya. Repot tahu sanitary. Nah, selain area bathtub, shower, closet, masih ada area wastafelnya nih. Ini menarik nih Mbak. Ini model melayang ya dibuatnya. Iya. Untuk luasan kamar mandinya nih sebelum kita keluar. 2 meter sama 2,4. 2 kali 2,4. Itu ukuran itu udah bisa pakai bathtub ya. Nih buat referensi kalian aja. Jadi kalau kalian mau pakai bathtub di rumah, ya kamar mandi ini bisa kalian contoh ya. Mungkin nanti banyak yang nanya nih Mbak. Oh iya, boleh. Oke, next kita ke. Next, ini kamar saya. Ini juga impian saya. Waduh. Impian pengen punya kamar itu yang agak lega gitu. Walaupun tanah segini bisa nggak sih ya? Ternyata alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Gitu ya. Silahkan masuk. Permisi. Lega loh. Benar nih. Kalau kalian lihatnya mungkin dari kamera sisi sana aja ya, tapi ternyata masih ada sisi yang sebelah sini nih. Ya, jadi area tidur, kemudian area penyimpanan, area rias,
di sini. Bisa diceritain luasannya berapa nih, Mbak? Luasannya ini 4 meter, ini 3 meter. Oke, menarik, Mbak. Ini idenya dapat dari mana nih, kalau boleh tahu? Nih? Idenya dari Pinterest sih. Nggak apa-apa. Dari Pinterest, dari akun-akun home decor kayak gitu. Terus sesuai juga warnanya, pengennya kayak gini seleranya. Oke, selain di kamar, kenapa saya bilang kamarnya ini cukup luas? Karena dia punya ekstensi area lagi. Boleh, ini Yaitu? adalah Wah, cakep ya. Balkonnya minimalis ya. Nalis, bisa duduk-duduk sini sore, iya. enak. Sama ngopi sama ngeliatin pemandangan. Di sini railingnya sama kayak di bawah, jadi seragam ya. Nggak banyak macam gitu ya. Handle-nya kayu, duko. Bawahnya sama juga, pakai perforated. Kemudian ini luas, kira-kira lebarnya itu sekitar 90 sampai 1 meter ya. Betul. Ya. Seru-seru nih. Ini karena di atasnya ada overhang yang lumayan maju ke depannya, tapi masih di tanahnya sendiri. Peluang air untuk sampai sini kecil. Jadi walaupun hujan deras mungkin sedikit aja kena. Cuman tampias aja sih. Tampias aja ya. Keren, Mbak. Idenya, Mbak. Kalau kalian penasaran dengan rumahnya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya di bawah aja yuk. Oke, yuk. Ya, tetangga, kita nggak jadi lanjut di bawah, kita lanjut di atas aja ya. Nah, kita mau ada beberapa pertanyaan lagi nih, Mbak. Boleh, Sebelum kita boleh, closing. Ini silakan. penting banget ya. Kalian harus tonton sampai habis supaya dapat informasinya secara lengkap. Bisa diceritain nih, Mbak, ini dulu ketika renovasi, sebelum renovasi gitu, apa yang bikin Mbak ingin merenovasi rumah hingga jadi seperti ini? Jadi ceritanya itu kita beli itu rumah second yang dia umurnya mungkin udah ada sih 7 tahun dia sebelum jual ke saya. Masih apa adanya, dan waktu itu kita masih sama-sama masih muda ya, belum ada dana untuk renovasi. Jadi kita tempatin dulu, paling cuma cat-cat aja. Atap itu masih bawaan lama, masih kayu. Oke. Kayu udah rapuh, kita hampir 8 tahun tempatnya udah rapuh kan. Memang sudah harus waktunya ganti kayu. Terus atapnya bocor, udah banyak yang bocor. Sampai plafon tuh udah hitam-hitam, Mas. Udah pokoknya hancur lah pokoknya ya, hancur. Tapi saya bilang, sudahlah sabar aja dulu, nanti kalau ada rezeki kita langsung aja bongkar gitu. Okay. Karena kalau cuman renov kecil-kecil, nanti kita renov lagi, bongkar lagi. Itu kan jatuhnya juga berkali-kali ya biayanya. Budgetnya gitu. juga nggak sedikit ya. Betul, budgetnya juga nggak sedikit. Jadi lebih baik ya sudah ditambal-tambal aja tuh yang bocor gitu. Yang penting itu rumah masih bisa berdiri gitu. Akhirnya di tahun 2022, tahun kemarin kita ada 2022 ada rezeki. Terus kita akhir tahun itu pertengahan kita renovasi. Akhir tahun 2022 itu sudah bisa ditempati. Oh, sekitar 6 bulan? 6 bulan. Jadi 2023 kita udah di rumah ini. Mantap. Cepet juga ya. Alhamdulillah. Keren, alhamdulillah juga tercapai nih yang tadinya bersabar beberapa tahun ya. Betul, dengan rumah ya. existingnya. 8 tahun 8 ada tahun. lah, Mas. Bersabar, nabung, alhamdulillah jadi. Nah, jadi kalau kalian baru pindah gitu ya atau baru beli rumah, sabar. Mungkin memang belum waktunya. Betul. Tapi kalau udah waktunya kalian bakal nikmatin. Oke, kita lanjut nih. Buat tetangga online mungkin masih bingung. Ketika merenovasi itu apa yang bisa kita perhatikan supaya kita nggak nurutin ke-BM-an kayak gitu. Ke-BM-an, jujur itu adalah godaan yang sangat-sangat susah. Tapi satu lagi, balik lagi ya. Kebutuhannya apa dulu? Butuh atau pengen gitu. Pikir sampai 3 kali nih, butuh atau pengen ya gitu. Oke nih kayaknya belum butuh nih, bisa di-skip dulu gitu. Kalau misalnya benar-benar yang udah ini emang harus ada, ya mau nggak mau ya udah kita beli gitu. Oke, tadi udah di depan kita udah diceritain ya bahwa rumahnya ini dibangun menggunakan jasa arsitek, pakai kontraktor juga. Pakai kontraktor. Nah, mungkin tetangga online penasaran nih, kira-kira berapa nih biaya bangun rumahnya nih, Mbak? Berapa ya? Spill nggak ya? Jadi
Kalau untuk bangunan aja ya ini, bangunan aja itu sekitar 5 jutaan. 5 juta per meter. 5 juta per meter. Dikalikan aja sendiri. Iya, kalian sendiri dengan luas bangunan. Tapi tadi saya dapat infonya nggak termasuk sanitary. Betul, jadi sanitary, lampu-lampu itu kita beli sendiri. Termasuk saklar, itu saya beli sendiri. Karena kalau sesuai dengan RAB yang dikasih itu saklarnya yang biasa. Iya. Saya maunya yang kepengen saya Iya, gitu iya, kan, iya. ke BM-an saya. Yang itu nggak bisa ditunda, harus saat itu juga. Itu juga ya. Harus pakai itu ya. Harus pakai itu. Karena pakainya lama gitu. Betul. butuh dan ingin itu. Benar. Pantesan tadi saya lihat saklarnya agak lain ini. Kayaknya bukan RAB dari kontraktor deh kalau yang saklar model gini. Bukan. Ya itu ya. Jadi cukup banyak nih, padat banget informasinya yang kita dapat dari home tour kita kali ini. Padahal kalau ini ya, kalau biasanya kita home tour dengan durasi seperti ini mungkin rumahnya agak besar. Tapi ini rumahnya tanah 72, 6x12. 6x12. Luas bangunan 120. Betul. Tapi informasi yang kita dapetin juga lumayan padat. Udah gitu rumahnya menurut saya cukup menginspirasi atau malah sangat menginspirasi karena dari luasan yang terbatas ini banyak ruangan-ruangan yang ternyata fungsional banget gitu sesuai dengan kebutuhan ya. Kebutuhan Mas, pemilik ya. kebutuhan. Oke, menarik. Kalau kalian masih penasaran, langsung aja main ke Instagramnya. Instagramnya Rumah The Mahendra. Rumah The Mahendra. Boleh linknya. di follow. Nah, follow kalau masih mau tanya-tanya langsung aja Japri ya. Linknya udah saya taruh di deskripsi. Oke, tetangga online semua. Kalau kalian suka dengan video ini seperti biasa kalian share, like, dan bagikan ke teman-teman semua. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Silakan, do kok fail.